Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Salah satu hewan yang dekat dengan manusia adalah anjing. Bahkan banyak orang yang menjalani hobinya dengan memelihara anjing. Ras anjing sangat bervariasi baik dalam bentuk, ukuran, dan warna. Mereka melakukan banyak peran untuk manusia seperti berburu, mengembala, menarik beban, perlindungan, membantu orang cacat, polisi, dan militer. Tetapi anehnya, anjing juga dipakai sebagai kata umpatan atau sumpah serapah, caci maki, yaitu ungkapan bahasa yang secara sosial bersifat menistakan atau merendahkan orang lain. Dalam kitab Matius 15 ayat 21-28, Yesus juga menggunakan kata anjing kepada seorang perempuan Kanaan yang datang kepadanya untuk meminta Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang menderita karena kerasukan setan. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 26. Tentu saja perkataan Yesus tidak sedang mengumpat perempuan Kanaan tersebut. Karena Yesus sedang menegaskan bahwa pada saat itu, awalnya hanya bangsa Yahudi yang mendapat bahagian dari dalam perjamuan keselamatan dan kasih karunia Allah. Dan memang akhirnya sekarang keselamatan dan kasih karunia itu dianugerahkan kepada setiap orang dari bangsa manapun juga yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ia sedang menguji iman perempuan Kanaan tersebut. Lalu Yesus sepertinya mengulur-ulur kesediaannya untuk membantu, bahkan ingin menolongnya. Tapi perempuan itu tetap membuntutinya dan tetap menaruh harapan bahwa Yesus yang adalah Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat 28. Besarnya iman sang perempuan Kanaan itu menuai hasil dengan apa yang diingininya. Anaknya sembuh saat itu juga. Yang menarik untuk kita pelajari adalah apa yang disebut dengan iman yang besar, seperti perkataan Yesus kepada perempuan Kanaan tersebut. Pertama, iman yang besar tidak sekedar percaya, tetapi juga mempercayai seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam sikap seperti inilah perempuan Kanaan memandang Yesus sebagai satu-satunya jalan yang dapat menyembuhkan anaknya. Tiada yang lain selain Yesus saja. Yesus tempat dia percaya, tempat dia berharap, tempat dia berserah, tempat dia berseru. Sekalipun Yesus sepertinya berkali-kali bersikap mengecewakan dan merendahkannya, antara lain, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayat 23. Yesus akhirnya menjawab tapi dengan berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 24. Kemudian Yesus berkata lebih sinis lagi kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 26. Perempuan ini tetap teguh, dia tidak pergi. Bahkan dia berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perkataannya itu membuktikan imannya yang besar di tengah kesengsaraan dan penghinaannya. Kebesaran imannya bukan sekedar dia mendatangi dan memohon pertolongan Yesus. Tapi setelah mengalami penolakan berkali-kali, dia tetap berlutut menyembah Yesus. Ayat 25. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Banyak orang menyembah dan memuji Yesus ketika menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Perempuan Kanaan ini sekalipun ditolak, dihina, bahkan hendak diusir oleh murid-murid Yesus, dia tetap merendahkan diri, berlutut di hadapan Yesus. Dia tidak tersinggung, tidak marah, tidak kecewa, sekalipun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan
baik dari murid-murid maupun Yesus sendiri. Dia mempunyai keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas termasuk untuk menyembuhkan anaknya. Yang ketiga, iman yang besar dari perempuan Kanaan ini adalah ketika dia berjuang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk anak perempuannya, agar dapat sehat kembali dari keadaan sakit yang parah. Hal ini mendorongnya untuk giat berjuang tanpa malu dan takut. Ketahuilah Allah sangat disenangkan ketika kita berjuang dengan iman. Tidak hanya bagi kepentingan sendiri, tapi juga bagi orang lain. Tuhan pasti menjawab doa yang membawa kemuliaan bagi namanya, dan bukan sekedar memuaskan keinginan seseorang. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, bukankah kita juga sama dengan perempuan Kanaan ini? Sudah berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan setiap hari, tapi belum juga mendapat jawaban. Bukankah kita seringkali jatuh dalam dosa, sehingga sebenarnya kita tidak layak seperti perempuan Kanaan untuk mendapat pertolongan dari Tuhan yang kudus? Syukurlah Allah adalah Bapa yang baik. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita bisa tetap bertekun dalam doa, tetap berjuang dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepada kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!